1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Love Revolution bersama dengan Ibu Pendeta Sharon Imelda, bicara tentang melayani Tuhan. Kekasih Tuhan, Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Konsep melayani Tuhan itu seperti apa menurut Anda secara pribadi? Apa manfaatnya bagi Anda yang mungkin hari-hari ini sudah puluhan tahun melayani Tuhan? Dan Anda juga bisa bersaksi mungkin suka dukanya juga melayani Tuhan, Bu, ya? Iya. Ya, silakan. Atau mungkin Anda ingin dilayani. Apa akibatnya dalam hidup Anda? Dan atau mungkin Anda ingin dilayani dengan pokok-pokok doa Anda yang ingin didukung doa bersama. Silakan Anda bisa kirimkan lewat telepon, SMS ataupun WhatsApp, ya. Teleponnya 0315046000. WA dan SMS di 0813 330 60.000. Masih ada satu poin lagi yang akan disampaikan Bu Imelda. Silakan, Bu. Ya, firman Tuhan mengatakan di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita boleh saja bekerja, kita boleh saja melakukan hal-hal yang duniawi yang seturut dengan kebenaran firman, yang perlu yang jasmania. Tetapi maksudnya di sini adalah pikirkan perkara yang di atas itu, utamakan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Utamakan hal-hal rohania, hal-hal kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Carilah perkara yang di atas. Carilah perkara hal-hal yang rohani, hal-hal yang melayani Tuhan, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Sepanjang hari, setiap saat kita berpikir bahwa apakah yang kita lakukan seturut dengan kebenaran firman, apakah itu menyenangkan Tuhan, apakah itu mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, kalau menyenangkan Tuhan, berarti harus seturut dengan kebenaran firman, berarti harus melakukan perintah-perintahnya. Hal itu tidak susah karena kita bersama Roh Kudus. Kalau tidak bersama Roh Kudus pasti susah. Pikirkan perkara yang di atas lebih daripada yang di bumi. Pikirkan hal-hal rohania, pikirkan hal-hal tentang kesembuhan, pikirkan tentang hal-hal yang baik lebih daripada khawatir tentang hal-hal sakit penyakit atau corona atau apa. Itu tidak baik. Tapi pikirkanlah perkara yang di atas lebih. Apabila Kristus menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi berharaplah apabila Kristus Yesus datang kelak, kita pun akan menyatakan diri, kita pun akan menyambut Dia dalam kemuliaan dan akan ikut bersama dengan Dia ke sorga kekal. Ibrani 10 ayat 38 sampai dengan 39. Firman Tuhan ini mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan tidak mati, tetapi hidup. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Hiduplah oleh iman. Hiduplah oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya akan kebenaran firman-Nya. Percaya dan mengimani janji-janji firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman tersebut. Hiduplah oleh iman. Iman terjadi dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, bacalah firman, renungkanlah, perkatakanlah dan lakukanlah dengan setia. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sebagai orang benar, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kita sudah diampuni Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang benar. Jadi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Jangan mengundurkan diri yang dikasihi Tuhan. Percayalah dan berolehlah hidup. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya, maka kita akan beroleh hidup. Oke. Baik, jadi jangan mengundurkan diri dari melayani Tuhan, apapun tantangannya, Bu ya. Apapun tantangannya. Masalahnya kan kadang-kadang itu dalam praktek tidak mudah, Bu. Benar. Mungkin ada hal-hal yang kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah melayani banyak orang, kita ternyata disalah mengerti, atau bahkan mungkin difitnah, atau bahkan mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan kalau kondisinya seperti ini, kebanyakan orang akhirnya memutuskan, ya sudahlah, saya nggak usah melayani Tuhan, saya berdiam diri saja di rumah. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini, Bu? Jadi kalau kita misalnya mundur, kalau misalnya mundur Karena dan tidak tantangan. melayani Tuhan karena tantangan, itu berarti kita kalah. Nah, kalau kita kalah, kita harusnya bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, supaya Tuhan disenangkan. Tuhan pasti akan menegur. Biasanya orang-orang seperti itu akan menerima teguran Tuhan. Contoh, saya ketiduran waktu mau doa, jam doa malam saya. Doa jam malam, doa jam berapa, Bu? Jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 malam, jam doa saya jam 10 malam. Saya ketiduran, terus kemudian esoknya ketika saya nyambung, saya gabung doa malam sama doa pagi. Saya gabung, tapi Tuhan tegur saya, kenapa engkau ketiduran sehingga engkau tidak melakukan yang doa yang seharusnya berdoa, berarti itu salah, dan saya minta ampun di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan pasti tegur. Ketika kita mundur, itu Tuhan pasti tegur. Bicara tegur tuh orang kadang berpikir tegur itu berarti dimarahi gitu. Enggak, Bu ya. Enggak ditegur, selalu ya. biasanya ditegur Diingatkan dengan ya. lemah lembut. Biasanya Tuhan demikian. Ada orang ketika mereka mundur dari pelayanan, kemudian misalnya mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, misalnya kecelakaan atau apa. Kemudian orang-orang bilang, nah itu teguran Tuhan tuh karena kamu nggak melayani Tuhan. Benarkah itu, Bu? Ya, jadi ada teguran Tuhan itu ada, dan biasanya kita harus langsung bertobat. Kalau tidak bertobat, nanti ditegur lagi untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, sampai kita benar-benar tahu. Seperti Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung bertobat dan dia bertobat seperti itu. Jadi nggak boleh bebal ya? Ya, tidak bebal. Petrus ditegur oleh ayam berkokok kan, ya, dan dia bertobat baik-baik. Tapi Yudas itu tidak bertobat, tapi dia bunuh diri, itu jalan tol ke neraka. Itu jangan seperti Yudas, tapi seperti Daud dan seperti Petrus, mau ditegur Tuhan. Oke. Baik. Bu Imelda, ada Ibu Lisa di Jombang yang bertanya, Shalom Bu, ada hal-hal khusus yang Tuhan perintahkan juga, Bu, untuk dibetulkan karena ada beberapa kesalahan cetak di Alkitab kita. Maksudnya apa ya? Mungkin ada salah tafsir atau salah bahasa begitu kali, Bu, di Alkitab yang perlu dibetulkan menurut Bu Lisa. Mungkin ya. Ya. Maksudnya bagaimana, Bu Lisa? Tolong dijabarkan lagi. Oke. Alkitab itu sudah paten dan itu sudah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang salah memang harus dibetulkan, tapi bagian mana yang salah, sepertinya saya kok tidak tahu ya. Kalau ada bagian yang salah, menurut saya kok semua sudah benar. Oke, mungkin terjemahannya aja kurang tepat, mungkin begitu ya. Mungkin begitu maksud ya. Baik. Bapak M minta bantu doa, Bu, ingin memiliki rumah sendiri karena sekarang kami sekeluarga tinggal di garasi milik teman. Oh, tinggal di garasi ya, Ya, Pak ya? miliknya teman. Mari kita berdoa. Bapak M dan kita, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami kita kembali Tuhan membawa hamba-Mu Bapak M. Ampuni kami Tuhan Yesus Kristus untuk setiap dosa kami dan hujat kami dan segala dosa yang disengaja maupun tidak.
Darah Yesus minta membersihkan segala dosa kami dan hujat kami. Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Penuhlah kami dengan Roh Kudus Tuhan, dan seluruh perlindungan kami tetap tutup bungkuslah darah Yesus dan yang lain sama. Kami memohon Tuhan agar Bapak M Tuhan memperoleh rumah sendiri Tuhan, seturut dengan apa yang diidam-idamkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kekasih Tuhan, masih akan terus melayani Anda yang punya pergumulan. Mungkin Anda ingin kita berdoa bersama-sama di udara, dan mungkin juga ada yang mau menambahkan berkaitan dengan tadi pertanyaan Bu Imelda ya. Melayani Tuhan itu konsepnya seperti apa menurut Anda secara pribadi? Manfaatnya apa untuk Anda dan apa akibatnya? Silakan Anda bisa kirimkan jawaban Anda di 0315046000, SMS WA 081333060000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.